Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat tahun baru ya, dan juga salam kenal untuk kita semua. Perkenalkan, nama Cici, Cik Nike. Dan Cici mau mengucapkan selamat kepada adik-adik nih, karena sudah naik kelas. Dan adik-adik selama 1 tahun ini akan belajar firman Tuhan di kelas Nazaret. Nah, di kelas Nazaret ini ada 4 guru nih. Yang pertama ada Cik Nike, lalu ada Ko Sinsin, lalu ada Cik Joy, dan juga ada Oma Lili. Nah, ini adalah guru-guru kita selama 1 tahun ini. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhannya melalui video ya. Jadi, adik-adik boleh mempersiapkan diri. Setiap hari Minggu, Cici akan mengirimkan video di grup kita. Nah, adik-adik, kita sudah masuk ke minggu pertama ya, untuk kita memulai sekolah minggu kita. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan sebuah cerita nih. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, yuk Cici aja untuk adik-adik kita semua berdoa ya. Semuanya ambil sikap berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh memulai sekolah minggu kembali. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami dapat belajar mengenal Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, jadi sebelum kita mendengarkan cerita nih, Cici pengen tanya, adik-adik sudah pernah lihat adik bayi belum? Tuh, kalau belum pernah, tuh lihat adik gambarnya ya. Nah, kalau adik-adik lihat tuh, kalau adik bayi itu kecil banget ya, terus juga dia lucu banget. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita seorang adik bayi yang Tuhan pelihara hidupnya. Tuh, bagaimana ya Tuhan memelihara hidup adik bayi ini gitu. Nah, cerita ini kita ambil dari Keluaran pasal 1 ayat 6 sampai Keluaran pasal 2 ayat 10. Nah, dari cerita ini kita akan belajar tentang seorang tokoh nih, namanya Musa. Bagaimana dia dari kecil, dari adik bayi itu Tuhan pelihara hidupnya. Nah, adik-adik udah gak sabar ya dengar ceritanya? Nah, yuk kita mulai ceritanya. Jadi, pada suatu hari ada sebuah kota yang ada rajanya nih. Nama rajanya adalah Raja Firaun. Tuh adik-adik ingat ya namanya, nama rajanya Raja Firaun. Nah, di negara Mesir, tempat Raja Firaun ini memerintah, itu ada orang-orang yang datang ke negara Mesir. Namanya adalah orang-orang Israel. Nah, mereka tinggal di sana dan semakin lama orang Israel ini semakin banyak adik-adik. Tuh, nah Raja Firaun ini takut kalau misalnya kalau orang Israelnya ini semakin banyak, maka negara Mesir akan dijajah, akan diambil semuanya gitu. Nanti orang-orang Mesir gak ada rumah, gak ada pekerjaan, tidak ada makanan. Karena orang-orang Israel itu lebih banyak orangnya. Nah, oleh karena itu, Raja Firaun ini memikirkan, bagaimana sih caranya untuk mengusir orang-orang Israel ini. Nah, jadi Raja Firaun ini menyuruh kepada semua orang-orang Mesir untuk menjadikan orang Israel itu pekerja-pekerja mereka. Jadi mereka disuruh kerjain. Misalnya nih ada orang Mesir yang punya tanah. Nah, dia akan suruh orang-orang Israel untuk bertani di sana. Jadi yang kerja itu hanya orang-orang Israel. Tetapi Tuhan itu sangat menyayangi orang-orang Israel. Jadi meskipun mereka dipaksa untuk bekerja, dipaksa untuk melakukan segala sesuatunya, tetapi mereka selalu dipelihara oleh Tuhan. Sehingga
bukannya orang Israel itu mau pergi, tapi mereka malah semakin bertambah banyak. Nah, Raja Firaun semakin bingung nih, bagaimana sih caranya? Akhirnya dia mendapatkan ide. Dia menyuruh seluruh prajuritnya itu, hai kamu prajurit Mesir, kalian harus mencari bayi-bayi orang Israel dan ambil mereka dari keluarganya, dan kita akan membuang mereka. Tuh. Jadi semua anak kecil, adik-adik bayi itu diambil oleh prajurit Mesir, terus dibawa ke Raja Firaun. Nah, bayangkan ya, adik kecil biasanya harus bareng sama mamanya, harus bareng keluarganya, tetapi ini malah diambil, dipisahkan dari keluarganya. Tuh, pasti orang Israel sangat sedih ya. Nah, tapi ada satu keluarga yang dia orang Israel, dan juga ibu ini baru melahirkan. Nah, setelah dia tahu kalau prajurit Mesir itu akan mengambil bayi-bayi yang baru lahir, dia cepet-cepet langsung sembunyiin bayinya. Tapi adik-adik, kalau adik bayi disembunyiin pasti susah ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia lapar, dia pasti nangis. Suaranya pasti kedengeran. Terus kalau misalnya dia lagi aus, dia pasti gitu. Jadi akan sangat susah untuk menyembunyikan adik bayinya. Nah, jadi ibu ini memikirkan cara bagaimana dia harus menyembunyikan adik bayinya. Nah, jadi dia membuat sebuah keranjang dan dia taruh adik bayinya di sana. Lalu dia sembunyikan di rerumputan di sisi sungai Nil. Nah, jadi adik bayinya itu nggak bakal ketahuan. Nah, tapi ketika suatu hari tuh adik-adik, ada seorang putri cantik tuh, putri dari Raja Firaun, dia lagi jalan-jalan di sungai Nil. Terus dia ngelihat kayak, itu kok ada keranjang ya? Tuh, pas dia lihat, oh ternyata itu ada bayi. Jadi akhirnya putri Firaun itu membawa bayi itu pulang ke rumahnya. Nah, tapi adik-adik ya, kakak dari adik itu yang namanya Miriam. Nah, dia setiap hari selalu mengawasi adiknya itu. Dia lihat adiknya nangis enggak, dia butuh minum enggak. Nah, ketika dia melihat putri Firaun itu membawa pulang adik bayinya, dia langsung memberitahu kepada putri Firaunnya tuh, "Putri, apakah kamu memerlukan orang untuk menjaga bayi ini?" Nah, putri Firaun memikirkan, bener juga ya, karena harus ada yang memberi dia makan, harus dia kasih susu gitu. Jadi Miriam, kakak adik bayi ini, dia menawarkan diri, bagaimana kalau aku yang mencarikan pembantu untuk menjaga bayi ini. Nah, putri Firaun setuju. Akhirnya dia membawa mamanya, ibu dari adik bayi ini, untuk menjagai bayinya. Akhirnya setelah besar, mama dari adik bayi ini membawa kembali kepada putri Firaun. Nah, putri Firaun memberi nama bayi ini sebagai Musa. Namanya Musa. Nah, artinya apa? Karena dia sudah diambil dari sungai Nil. Karena dia ditemuin di sungai Nil ya, adik-adik. Nah, tuh kalau dilihat perjalanan Musa, adik bayi Musa, sangat luar biasa ya. Dari awalnya dia ingin diambil oleh prajurit, tapi dia tidak diambil karena mamanya itu menjagai dia. Dan juga ternyata ditemukan oleh putri Firaun, sehingga Musa bisa selamat, nggak diambil oleh prajurit. Tuh, lihat ya bagaimana Musa bisa selamat. Semua itu bukan karena dia beruntung, bukan karena dia punya kekuatan apa-apa, masih adik bayi loh, tapi oleh karena penyertaan Tuhan, adik bayi Musa bisa selamat. Nah, adik-adik, kenapa sih Tuhan mau memelihara Musa, adik bayi kita? Tuh, karena Tuhan punya rencana besar untuk Musa tuh adik-adik. Jadi, kita akan lanjutkan ceritanya minggu depan ya. Hari ini kita sampai di sini dulu. Kita belajar bagaimana Tuhan memelihara Musa dari dia masih adik bayi.
Tuh adik-adik, kalau kita mengingat-ingat nih, apa sih yang sudah Tuhan perbuat untuk kita? Tuhan sudah pelihara kita loh, gitu. Apa sih yang Tuhan buat untuk memelihara kita? Kalau adik-adik lihat, kita punya mama papa, kita punya teman-teman, kita masih punya tempat tinggal, itu Tuhan sudah membuktikan gitu. Kalau misalnya Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih menjagai kita. Jadi adik-adik kita harus bersyukur ya, karena Tuhan sudah masih mengingat kita dan juga Tuhan masih memelihara kita. Nah adik-adik, cerita kita sampai di sini dulu. Jadi adik-adik jangan lupa ya, selalu ingat kalau Allah, Tuhan itu selalu memelihara hidup kita. Nah adik-adik, tugas adik-adik sudah dapat aktivitas muridnya ya. Jadi untuk minggu ini jangan lupa untuk dikerjakan. Nah adik-adik, kalau adik-adik lihat ini ada aktivitas murid yang pertama ya. Nah itu kalau dibalik itu ada 2 aktivitas. Yang pertama kita mewarnai ya. Kita mewarnai kata-kata yang hitam putih ini. Nah adik-adik boleh bebas pakai warna apa aja. Lalu yang kedua itu kita ada kegiatan menempel. Nah kalau di sini adik-adik bakal dapat 1 gambar nih. Nah, di sini ada yang gambar 1 ya. Nah, gambar 1 ini adik-adik minta tolong mamanya untuk menggunting, lalu adik-adik tempel di yang di sini ya. Dan diikuti garisnya. Oke. Nah, setelah adik-adik mengerjakan ini, nanti minta tolong mamanya untuk foto ya, untuk difoto. Nanti kirimkan ke grup kita. Siap? Untuk ayat hafalan kita hari ini diambil dari Nahum 1 ayat 7b. Isinya adalah Tuhan itu baik. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, sekali lagi ya. Nahum 1 ayat 7b. Tuhan itu baik. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah adik-adik, untuk ayat hafalannya adik-adik bisa videoin. Nanti sebelum memulai ayat hafalan, adik-adik boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Biar Cici bisa kenal sama adik-adik dan juga teman-teman di grup juga bisa kenal tuh sama adik-adik. Karena kita kan masih online, jadi kita masih belum bisa ketemu. Jadi ketika kita ambil video bisa kayak gini. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nike. Ayat hafalan hari ini dari Nahum 1 ayat 7b. Tuhan itu baik. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Seperti itu ya adik-adik. Jadi jangan lupa nanti setelah adik-adik mengerjakan aktivitas rumah dan juga ayat hafalan, itu semuanya boleh dikirimkan ke grup WA kita. Nah, untuk menutup firman Tuhan kita hari ini, yuk Cici ajak untuk semuanya berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan selalu memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kegiatan kami berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Jangan lupakan untuk mengerjakan aktivitas muridnya dan juga ayat hafalannya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.